tadi padahal gak ada polisi loh, aku lihat gak ada polisi, tahu tiba-tiba polisi itu datang tadi dari mana aku nggak tahu itu lihat, wow. Oke. Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang lagi di channelku Kanada GM. Ketemu lagi dengan aku dimanapun kalian berada hari ini. Semoga dalam keadaan sehat aja, jangan lupa senyum dan bahagia. Oke teman-teman, seperti biasanya teman-teman, hari ini kan Dedes lagi di dalam mobil dan sekarang ini aku lagi mau berangkat kerja. Jadi hari ini lagi bersalju ria lagi teman-teman. So, jadi aku harus berangkat lebih awal 1 jam sebelum jadwal aku masuk kerja ya. Karena nanti aku nyetirnya pasti pelan banget dan hati-hati ya pastinya. Dan lihat ini di depan rumah itu ya. Lumayan tebal saljunya dan jalanan juga kayaknya licin banget. Jadi kita langsung berangkat aja ya. So, mari ikutkan Dedes berangkat kerja, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aku lupa taruh seatbeltnya dulu ya, pasang seatbelt. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini jalanan belum di plow ini sama truk, jadi agak licin. Dan kayaknya sih ini bekas kemarin dikasih itu ya, dikasih apa? Salt, dikasih garam. Tapi ini hari ini belum dikasih garam ini teman-teman. Jadi ini lumayan bahaya ini. Nah, biasanya itu ya, aku kalau musim salju kayak gini, kalau tahun kemarin teman-teman, tahun kemarin itu adalah tahun pertama buat aku nyetir mobil sendiri ya. Karena tahun sebelumnya pertama kali aku di sini itu pas musim salju kan aku nggak dibolehin nyetir mobil ya, karena kan aku belum terbiasa, jadi aku juga masih takut. Dan tahun kemarin tahun 2009, karena kan sana 2009 akhir, biasanya kan November gitu, awal November gitu ya, sampai nanti Januari Februari 2020 ya. Itu adalah tahun pertama aku bisa nyetir mobil dan nyetir mobil sendiri di musim salju kayak gini ya. Dan tahun kemarin itu aku dua kali aku ada kecelakaan. Sebentar ya, aku mau belok dulu ini. Jadi tahun kemarin yang pertama kali aku nyetir di musim salju kayak gini, aku berangkat kerja itu aku 2 kali dapat kecelakaan. Jadi tapi aku bukan nabrak orang, tapi orang yang nabrak aku ya, nabrak mobil aku waktu itu. Dan ya alhamdulillahnya sih aku nggak apa-apa, cuma mobilnya aja yang benar-benar rusak parah dan harus diganti ya. Dan orang yang nabrak itu ganti harga mobil aku, dan akhirnya aku dibeliin mobil ini lagi. Nah waktu itu ya, dulu tahun kemarin waktu aku dapat kecelakaan itu ya, waktu ditabrak orang itu pas kayak gini, bener-bener kayak gini, musim salju ini. Udah gitu memang jalanan juga nggak bagus lah ya, kayak gini nih jalanan juga nggak bagus, ini licin gitu. Jadi memang kadang berkabut gitu ya, karena kan pas hujan salju gitu kan berkabut, jadi kadang orang nggak pay attention, nggak memperhatikan gitu ya, dan akhirnya terjadilah kecelakaan gitu ya. Dan sebenarnya sih kalau waktu itu sih aku kecelakaan itu aku 2 bulan aku bener-bener trauma, kayak gimana ya, gemeteran gitu sih. Akunya tangannya tuh gemeteran, badanku gemeteran gitu. Kalau nyetir mobil gitu gemeteran. Akhirnya pas 2 bulan setelah kecelakaan itu, aku ditabrak orang itu, aku 2 bulan nggak berani nyetir karena memang masih gemeteran gitu, juga takut ya, karena kan masih musim salju gitu. Dan ya aku sih selama di sini alhamdulillah sih, kalau ini ya musim salju gini memang
hati-hati ya temen. Tapi kalau di sini terkadang ya gitu, dulu waktu aku ada kecelakaan itu juga aku udah hati-hati, tapi karena orang yang nabrak aku jadi ya gimana lagi gitu ya, aku kan juga nggak bisa menolak ya, maksudnya orang nabrak aku gimana lagi gitu ya. Dan ini kalau pas musim kayak gini biasanya kalau bener-bener buruk banget, cuaca buruk, ada badai gitu, aku biasanya sih call off, telepon ke tempat kerjaan aku nggak bisa berangkat ya, karena kan musim cuacanya buruk gitu ya, dan mereka juga mengerti gitu. Dan di tempat kerjaan aku ini yang baru ini, yang di bakery itu ya, ini kalau bener-bener parah banget, waktu itu juga dia tutup lebih awal ya, tokonya ditutup lebih awal karena kan memang cuacanya buruk ya, ada badai gitu. Dan hari ini sih perkiraannya sih katanya nanti malam itu saljunya mencapai 12 inch itu nggak tahu ya kalau di sentimeter itu berapa, nanti aku tulisin di bawah. Jadi ini diperkirakan ya nanti malam sekitar 12 inch. Dan ini aku berangkatnya teman-teman, ini aku berangkat lewat jalanan kampung ya, jalannya yang sepi, ini sepi ya, nggak ada mobil kan, nggak ada mobil, jadi aku lebih aman karena nanti aku langsung menerjang ke tengah jalan gede gitu, nggak langsung ke jalan gede. Tadi kalau dari rumah aku bisa sih langsung ke jalan besar, tapi karena banyak mobil jadi aku ngeri kalau di situ. Jadi ini aku lewat jalan pintas, bukan jalan pintas ya, jalan aman. Cari jalan amannya aja ya, kalau musim kayak gini aku cari jalan aman, jadi aku cari jalan kampung ini yang nggak ada mobil. Jadi kalaupun salju ini juga aku merasa aman lah. Biasanya soalnya di sini ya banyak banget orang yang mungkin karena mereka udah terbiasa ya, jadi kalau nyetir mobil itu kadang pengennya cepet-cepetan gitu loh, jadi bikin aku tuh grogi gitu. Orang nyetir pas banget di belakang mobil aku, jadi kadang bikin aku grogi kalau lagi musim kayak gini. Kayaknya tuh minta aku buruan nyetirnya buruan gitu. Karena memang aku tuh nyetirnya pelan banget teman-teman kalau musim kayak gini, jalanannya gini, jadi aku nyetirnya memang pelan banget. Dan nanti ini sebentar lagi nyampe ke jalan besarnya, tapi nggak terlalu rame banget. Kalau aku lewat jalan yang dari rumah aku langsung ke jalan besarnya itu lumayan rame jalanan itu, jadi aku nggak pernah lewat jalan itu kalau lagi musim salju gitu. Kalau kayak gini jalanan di kampung gini kan nggak ada mobil, jadi aku lebih aman aja. Sebenarnya ya nyetir di mana aja ataupun dalam kondisi apa aja sih, menurut aku pribadi ya, ini aku juga diajarin sama suami aku sih nyetir dalam kondisi apapun itu memang kita itu harus tenang. Kita harus tenang, nggak boleh gugup, nggak boleh takut ada orang mobil di belakang kita ya. Yang penting kita tuh fokus ke depan, samping kanan kiri ya, sama ke depan. Kalau di belakang kita, mobil yang di belakang kita itu kita nggak usah dihiraukan ya. Jadi terkadang kan gitu ya, waktu dulu aku pertama kali bisa nyetir itu ya teman-teman, aku setiap kali aku nyetir mobil, sebentar ya, aku mau belok dulu ini ke jalan besar. Oh ya, ini jalanannya agak licin ini teman-teman. Oh ya, tadi sampai mana tadi ya? Oh ya, sampai itu, diajarin sama suami aku ini kalau nyetir dalam kondisi apapun, situasi apapun itu memang kita itu harus relax ya, harus tenang, nggak boleh gugup, dan juga nggak boleh memperhatikan orang yang di belakang kita ya. Jadi kita tuh harus fokus ke depan sama samping kanan kiri aja. Tapi kalau di belakang itu nggak usah dihiraukan. Nah dulu teman-teman, aku waktu pertama kali aku bisa nyetir itu aku tuh
benar-benar gugup banget kalau ada orang yang di belakang mobil aku. Jadi aku tuh kayaknya apa ya, akunya gemeteran, terus akunya itu nyetirnya juga jadi kayaknya diburu-buru gitu loh. Rasanya gimana sih kalau diburu-buru gitu ya. Nah kata suami aku, jangan gitu, pokoknya kamu nggak boleh memperhatikan yang di belakang kamu gitu, kamu harus fokus ke depan. Jadi apa, kalau yang di belakang nabrak kamu ya itu salah mereka, bukan salah kamu gitu. Jadi apa, harus benar-benar diperhatikan itu, fokus ke depan, samping sama kiri, kanan kiri gitu ya. Kalau di belakang mah biarin aja gitu, nggak usah dipeduliin. Kalau kamu pedulin belakang, nanti kamu malah kecelakaan gitu, nabrak orang kan nanti kamu yang bayar katanya gitu. Jadi ya memang sih memang betul kayak gitu sih. Jadi sekarang ini aku sudah semakin belajar ya, kalau nyetir mobil aku nggak peduliin yang di belakang aku gitu ya. Walaupun bukan kadang sih, sering banget gitu ya, orang nyetir di belakang aku tuh bener-bener deket banget dari mobil aku. Jadi kadang aku deket banget gitu ya, maksudnya akunya jadi agak grogi juga sih, kadang-kadang juga masih agak grogi gitu, karena mereka kayaknya apa, meminta aku tuh untuk nyetirnya cepetan dong gitu. Jadi gimana gitu ya. Tapi kalau lagi musim kayak gini, aku bodo amatan jadi orang, bodo amat lah, yang penting kan aku selamat gitu ya, apa, cari selamatnya aja lah aku. Jadi aku gak peduliin yang di belakang aku. Kalau mereka mau ya udah, mereka apa, melewati mobil aku ya silahkan gitu. Kalau enggak ya ikuti aku, apa, santai ya nyetirnya ya. Apalagi kalau musim kayak gini nih, ada di belakang aku itu nggak terlalu dekat ya, biasanya tuh deket banget. Aku paling nggak suka kalau orang nyetir mobil itu deket banget sama mobil aku, tuh nggak suka, akunya jadi grogi. Nah ini kalau musim kayak gini, jalanan kayak gini agak licin, jadi aku nyetirnya juga agak pelan, apa, benar-benar harus hati-hati lah. Tapi tetap aku harus relax, nggak boleh tegang, nggak boleh gugup ya. Kalau dulu aku gugup banget teman-teman, kalau kayak gini tuh badanku tuh gemeteran. Nggak boleh, sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya, kalau nyetir mobil badan gemeteran tuh nggak boleh ya, karena kan itu bahaya ya, bisa memacu apa, adanya kecelakaan gitu ya. Tapi alhamdulillah sih aku banyak belajar lah di sini gitu. Tunggu ya, aku mau belok dulu ini, membelok. Dan ini juga kalau belok kayak gini, kalau jalanan licin gini juga harus benar-benar pelan-pelan banget pas ngeremnya gitu. Kalau ngeremnya terlalu cepat ya udah melayang deh itu mobil. Nah ini teman-teman mau lihat ini di depan kayak gini. Nah ini kita lihat langsung ya. Nah ini biasanya jalanan ini jalanannya bagus nih teman-teman, apa, mereka sudah kasih garam ya, jadi jalanannya bagus, nggak yang ada saljunya atau es gitu, esnya udah mencair ini. Jadi apa, nggak susah ya. Biasanya kalau apa, tadi pagi, karena biasanya kalau pagi-pagi itu belum dikasih garam, jadi masih ada esnya gitu di jalanan. Nah itu baru bahaya, licin banget nih. Nah ini juga apa, ini sudah 3 mingguan lebih, ini salju masih belum hilang, ini masih di tanah aja. Soalnya cuacanya ini sudah 3 minggu ini dingin terus di sini teman-teman. Jadi apa, saljunya nggak meleleh ini, esnya makin bertambah. Dan mudah-mudahan sih nanti malam apa, badannya nggak terlalu ini banget ya. Itu kan ada mobil tuh deket banget sama belakang aku tuh. Mobilnya deket banget kan sama mobil aku, tapi sekarang aku sudah gak peduli udah gak gemeteran atau gak gugup, biasa aja teman-teman. Kalau dulu aku ada mobil kayak gitu, deket banget kayak gitu, aku gugup banget nyetirnya, jadi kayak gimana gitu rasanya. Jadi sekarang mah aku bodo amat, jadi aku lebih fokus ke depan sama kanan kiri ya, karena kan kadang ada orang mau nyebrang
bukan aku, jadi mereka yang bayar bukan aku yang bayar ya. Jadi itu sih teman-teman, kalau menurut aku pribadi dan juga ajaran dari suami aku sih kayak gitu. Pokoknya harus fokus, nyetir mobil itu harus fokus ke depan sama kanan dan kiri, jangan perhatikan yang di belakang kamu gitu. Jadi yang di belakang kamu itu urusan mereka. Kalau mereka nabrak kamu ya itu salah mereka, bukan salah kamu. Yang penting kamu tuh fokus ke depan, jangan sampai kamu fokus ke belakang nanti jadi nggak fokus ke depan, nanti kamu bisa nabrak orang kayak gitu. Jadi ya aku makin banyak belajar sih teman-teman. Memang seperti itu sih, memang kayak gitu, memang harusnya kayak gitu. Jadi dulu waktu 1 tahun pertama aku belajar ya, pertama bisa nyetir itu memang aku benar-benar khawatir banget sama orang yang di belakang aku ya. Jadi aku kurang fokus yang ke depan, di depan gitu. Tapi sekarang aku jadi tahu lah ya, maksudnya belajar. Jadi aku lebih fokus ke depan. Kadang kalau di sini tuh bener-bener orang ya, banyak banget yang nyetir tuh biarpun ini ya dilarang dilarang pas mobil aku melewati mobil aku juga kadang orang melewatin aja gitu, langsung melewatin gitu karena nggak sabaran gitu. Jadi ya banyak juga lah orang yang nggak sabaran di sini, terutama kalian di mobil itu nggak sabaran, pengennya duluan gitu ya. Tadi turun dan naik itu, lihat, wow, itu kan lihat tuh orang itu sebenarnya nggak boleh ngelewatin mobil aku loh, nggak boleh itu, tapi itu orang jalan pokoknya itu kalau ada polisi ditangkap itu tuh kan, ditangkap polisi. Kayaknya itu ditangkap polisi tuh. Yang tadi tuh teman-teman, tadi lewatin mobil aku itu ditangkap polisi langsung. Kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti dia ditangkap polisi apa enggak. Habisnya itu tadi orang itu ya ngelewatin mobil aku tuh kan, ditangkap polisi itu ditangkap polisi. Itu kan tadi lihat ya jadi itu tadi kecepatan itu harusnya kan 35 dan juga di batas jalanan itu nggak boleh ngelewatin mobil lain. Nah tadi itu mobil yang tadi abu-abu itu ngelewatin mobil aku, itu kan langsung ditangkap polisi ya. Nah jadi di situ itu kayak gitu teman-teman, di sini tuh bener-bener nggak boleh melanggar lalu lintas ya. Sama halnya kayak waktu itu aku kecepatan terlalu tinggi, tiba-tiba polisi menangkap aku ya, ngasih tilang. Itu juga sama, itu dikasih tilang itu. Nah tapi di situ tuh kayak gitu teman-teman. Jadi benar-benar di sini harus benar-benar ngikuti aturan lalu lintas ya. Itu tadi padahal nggak ada polisi loh, aku lihat nggak ada polisi, tahu tiba-tiba polisi itu datang dari mana aku nggak tahu itu. Sama halnya waktu itu aku juga gitu, karena waktu itu aku malam-malam dan aku waktu itu memang benar-benar nggak merhatiin kecepatan aku langsung, karena aku pengen buru-buru cepat nyampe rumah, aku langsung bus tahu-tahu aku di pasan sama polisi. Udah deh, tangkap polisi ya, bayar. Itu tadi juga sama. Udah tahu pas turunan, apalagi tadi kondisinya itu pas turunan udah gitu dilarang mendahului kendaraan lain. Tadi langsung di pas turunan mendahului kendaraan aku langsung kan, ada polisi nguing. Aku pikir polisi tadi mau nyetop aku, ternyata aku disuruh minggir. Dan aku tadi nggak minggir ya, aduh, kanadas. Aduh. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Nah di sini tuh kayak gitu teman-teman. Jadi benar-benar harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, nggak boleh sembarangan di sini tuh.
Oke, sekarang aku parkir di sini aja. Oh, oke. Alhamdulillah teman-teman, aku sudah sampai di tempat kerjaan aku. Ini tempat kerjaan aku, ini di samping. Nah, ini di samping tempat kerjaan aku. Ya. Alhamdulillah udah sampai. Ini aku masih setengah jam lagi nanti masuknya. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku sudah sampai di sini. Jadi nanti aku tinggal tunggu di mobil aja. Aku nanti datangnya ke toko nanti aja. Dan oh ya ampun, tadi tuh aku ya sempat deg-degan kalau ada orang yang melintasi mobil aku ya, karena kan tadi pas di turunan udah gitu kecepatan juga nggak boleh tinggi ya, 35, udah gitu dilarang mendahului kendaraan lain. Kenapa itu kendaraan langsung mendahului? Itu kan nggak sabaran. Orang sini tuh kebanyakan nggak pada sabar teman-teman. Jadi nyetirnya di sini tuh nggak pada sabar orang-orang di sini. Jadi memang harus fokus ke depan, kanan kiri, jangan pedulikan yang di belakang, itu kata suami aku. Kalau mereka mendahului kamu atau apapun itu kesalahan mereka, itu benar. Kayak tadi langsung wing ditangkap polisi ya. Jadi teman-teman itulah di sini kalau ribet banget ya, ini aku udah disiapin maskernya. Jadi karena ini masih 30 menit, aku mau makan ini dulu. Mau makan coklat dan juga permen. Ini permen Kopiko. Mau makan permen Kopiko dulu. Dan nanti aku makan dulu ya. Oh ya teman-teman, aku mau sedikit cerita lagi nih sama teman-teman. Kalau di sini nyetir mobil apapun itu, mau nyetir mobil, mau motor, itu memang harus benar-benar harus mengikuti rambu lalu lintas. Kayak di Indonesia banyak orang kan yang selap-selip gitu ya, kadang nggak ditangkap polisi ya, tergantung sih ya. Kalau ada kalau ada ini aja operasi ya, orang-orang pada takut ngikuti rambu lalu lintas. Tapi kan operasi kan jarang-jarang ya. Kalau di sini mah tiap hari teman-teman, di sini tiap hari di mana-mana ada polisi. Jadi ya walaupun kayak aku waktu itu aku pikir nggak ada polisi, aku dari arah sini, polisi dari arah sini. Nah kecepatan aku tinggi, polisi langsung berbalik arah, langsung menyetop mobil aku. Jadi memang harus mengikuti rambu lalu lintas di sini. Dan ya aku banyak belajar juga kalau kondisinya kayak gini juga. Oh iya, tunggu dulu teman-teman, aku harus kasih tutup dulu ya mobil aku, karena aku cek dulu ini nanti bersaljunya sampai jam berapa ini. Aku harus cek dulu ya, karena kalau nanti saljunya lebat, jadi aku harus tutup mobil aku biar nanti pulangnya nggak repot ya. Sebentar aku cek dulu ya. Oke teman-teman, ini aku mau tutup mobil aku dulu pakai cover biar nanti pas aku pulang itu aku nggak perlu bersihin salju di mobil aku ya. Aku mau pakai ini sarung tangannya dulu karena dingin di luar. Nanti teman-teman lihat gimana aku pasang cover di mobil aku. Mau ambil dulu di belakang.
Oke. Sekarang tadi aku udah tutup mobilnya. Nih aku mau liatin ke teman-teman. Nih teman-teman, jadi nih aku sanggetin ke sini. Kayak gini. Dan nanti biar tercover mobilnya. Nah, ini aku sangkutin ke sini. Oke. Dingin. Itu tadi teman-teman. Sudah tercover karena aku masih nunggu ya, masih nunggu di mobil. 20 menit lagi ini nanti. Jadi aku tunggu aja di mobil. Dan itu nanti tutup tadi itu akan meringankan beban aku. Jadi nanti pas pulang kerja aku nggak perlu nyapuin mobil aku, bersihin salju di atas mobil ya. Langsung dibuka, langsung jalan. Oke teman-teman, videonya itu aja ya kali ini.